Sawadikap. Hai, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tentang Sirirat Score. Ya, kita semua mungkin sudah tahu Sirirat Score ya. Nah, Sirirat Score ini suatu skor yang digunakan untuk menentukan untuk membedakan apakah pasien itu mengalami stroke hemoragik apa non hemoragik ya. Skor ini berasal dari mana? Ya. Jadi skor ini asalnya dari Thailand ya. Jadi pertama kali dari rumah sakit Sirirat di Bangkok, Thailand. Ini pertama kali dibuat pada tahun 1984 sampai 1985 ya. Dan sekarang sudah digunakan di banyak tempat ya. Dan pemeriksaan Sirirat Score ini itu biasanya kan kita gunakan sebelum pasien itu kita lakukan CT scan kepala atau di tempat di mana tidak ada CT scan kepala. Akurat atau tidak sih Sirirat Score ini? Dari hasil validasi dikatakan nilai sensitivitas untuk stroke hemoragik sekitar 89,3%, sedangkan untuk SNH sebesar 93,2%. Secara keseluruhan akurasinya 90,3%. Ini tidak jelek banget, bahkan bagus ya. Namun itu semua tergantung dari keakuratan kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Yang dinilai dari Sirirat Stroke Score yang pertama adalah kesadaran. Di sini kesadaran nilainya 0 bila kompos mentis, 1 bila mengantuk, 2 bila semikoma atau koma. Kemudian nilai ini kita kalikan dengan indeks 2,5. Nah, nilainya itu kita taruh atau kita masukkan dalam kolom skor. Kemudian yang kedua adalah muntah. Di sini nilainya 0 bila tidak ada muntah, 1 bila ada muntah. Kemudian nilai ini kita kalikan indeksnya kali 2. Dan nilainya kita taruh pada kolom skor. Kemudian yang ketiga adalah nyeri kepala. Di sini nilainya 0 bila tidak ada, 1 bila ada. Ini juga kita kali 2 dan nilainya kita taruh pada kolom skor. Kemudian yang keempat adalah tekanan darah. Yang dinilai adalah nilai diastolnya. Di sini nilai diastolnya kita kalikan 10% dan nilainya kita taruh dalam kolom skor. Kemudian yang kelima, ateroma. Yang termasuk ateroma di sini adalah diabetes mellitus, angina pectoris, claudicatio intermittent. Bila tidak ada nilainya 0, bila ada 1. Kemudian kita kalikan dengan minus 3. Dan itu nilainya juga kita taruh pada kolom skor. Nah, kemudian ada konstanta minus 12. Nah, untuk hasil dari Sirirat Stroke Score ini, kita tambahkan nilai dari skor kesadaran, muntah, nyeri kepala, 10% dari tekanan darah diastol, dan juga dikurangin dari nilai ateroma, dan kemudian dikurangin dengan konstanta yang minus 12. Nah, nanti hasilnya berapa? Di sini apabila nilainya lebih dari 1, maka termasuk dalam stroke hemoragik. Apabila nilainya kurang dari 1, termasuk dalam stroke non hemoragik. Nah, ini cara mengisi atau menilai dari Sirirat Stroke Score. Sekarang kita sudah tahu apa saja yang dinilai dari Sirirat Score tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya nilainya lebih dari 1 atau kurang dari 1, itu tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau nilainya 0? Nah, ada yang bilang berarti perlu CT scan kepala. Menurut saya, apakah kalau nilai lebih dari 1 tidak perlu CT scan kepala? Tentu apabila ada alat CT scan-nya, ya pasien tetap harus dilakukan CT scan. Karena yang kita tahu, CT scan kepala merupakan suatu gold standar dari pemeriksaan. Jadi berapapun nilainya, ya sebaiknya dilakukan CT scan apabila itu bisa. Nah, kembali lagi, kalau misalnya nilainya 0, bagaimana? Ya, apabila tidak bisa dilakukan CT scan, maka pasien itu kita berlakukan seperti stroke hemoragik sampai terbukti tidak. Ya, dok, kenapa tidak dianggap SNH saja? Coba deh kita pikir lebih aman yang mana? Stroke hemoragik diterapi dengan stroke non hemoragik atau stroke non hemoragik diterapi dengan stroke hemoragik? Ya, nah saya rasa kita semua bisa pikir dan kita bisa memilih mana yang lebih aman. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan kita hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, apabila kalian pergi ke Bangkok, saran saya pertama jangan lupa ke Asiatik ya. Kenapa ke sini? Karena di sini ada Calypso Cabaret Show yang terkenal itu. Jadi kita bisa menonton di sana. Yang kedua, apabila kita mau belanja oleh-oleh, jangan lupa pergi ke Chatuchak Weekend Market atau bisa juga ke hipermarketnya Big C karena di sana harga barangnya murah-murah. Yang ketiga, untuk transportasi dengan taksi, sebaiknya naik taksi yang 2 warna, kuning, hijau. Jangan yang 1 warna ya, soalnya yang 2 warna itu seperti Bluebird taksi kalau di Jakarta. Oke.